Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, gimana harinya? Masih semangat kan? Masih terus bahagia kan? Oke, hari ini Mbak Ria akan membahas materi hukum-hukum dasar kimia kelas 10 ya, yang ada di Smart Exercise halaman 188. Langsung saja kita bahas nomor 1. Pada suhu dan tekanan tertentu ya, gas nitrogen bereaksi dengan gas hidrogen membentuk amonia. Menurut Gay-Lussac, perbandingan volume gas-gas tersebut berapa? Nah, berdasarkan hukumnya Gay-Lussac tentang gas-gas ya, dia membahas tentang gas-gas. Pada suhu dan tekanan yang sama, jadi P dan T-nya sama, volume gas-gas yang terlibat dalam reaksi kimia itu sebanding dengan koefisiennya. Jadi, bisa dikatakan perbandingan volume itu bisa ditunjukkan oleh perbandingan koefisien. Syaratnya apa tadi? P dan T-nya harus sama, serta syarat yang kedua, jadi ini syarat pertama, syarat kedua, semua yang bereaksi harus dalam bentuk gas-gas. Oke. Karena di sini ada hidrogen, nitrogen, dan amonia yang bereaksi dalam satu waktu atau dia nitrogen dan hidrogen bereaksi menjadi amonia, maka otomatis suhu dan T-nya suhu dan tekanannya sama. Kita tulis dulu reaksinya ya. N2 gas ditambah hidrogen menjadi amonia. Syarat pertama sudah terpenuhi. Syarat kedua sudah terpenuhi juga. Nitrogen, hidrogen, dan amonia berada dalam bentuk fase gas. Berarti kita bisa dapat menggunakan rumus ini atau konsep perbandingan volume sebanding dengan koefisien. Koefisien yang dipakai adalah koefisien pada reaksi yang sudah setara. Jadi pertama-tama reaksi yang ada harus disetarakan dulu. Nitrogen di sebelah kiri jumlah atomnya adalah 2. 1 koefisiennya 1 dikali 2. Sedangkan nitrogen di sebelah kanan, koefisiennya 1 dikali indeksnya 1, maka hasilnya 1. Biar dia sama, maka bagaimana? Koefisien NH3 menjadi 2. Nah, kalau seperti ini, nitrogen di sebelah kanan, jumlah atomnya sama-sama 2. Lanjut, jumlah atom H di sebelah kiri ada 2. Sedangkan di sebelah kanan ini ada koefisiennya 2 dan indeksnya 3, maka hasilnya jumlah atomnya adalah 6. Ini 2. Maka biar sama, koefisien H2 dijadikan 3. 3 dikali 2 hasilnya 6. Oke. Setelah itu ketemu koefisiennya. N2 1, H2 3, NH3-nya 2. Maka perbandingan volumenya 1 banding 3 banding 2. Bagaimana? Paham ya? Jawabannya berarti apa? Yang B. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Nitrogen dan oksigen dapat membentuk beberapa senyawa dengan komposisi sebagai berikut. Jadi ada N2O, ada NO, dan ada N2O3. Apabila massa nitrogen tetap atau sama, maka perbandingan massa oksigen dalam N2O, NO, dan N2O3 berapa? Nah, untuk menjawab soal nomor 2, kita kembali lagi ke hukum dasar, tepatnya hukum perbandingan berganda.
Hukum perbandingan berganda. Bunyinya bagaimana? Jika dua unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa salah satu unsur adalah bilangan bulat dan sederhana. Jadi, apabila dua unsur, nitrogen dan oksigen, nanti akan membentuk lebih dari satu senyawa, ada N2O, ada NO, ada N2O3, jadi lebih dari satu senyawa ya. Maka perbandingan massa salah satu unsurnya itu adalah bilangan bulat dan sederhana. Jadi perbandingan nomor 2 ini nanti perbandingan massa oksigen pada ketiga senyawa ini akan membentuk bilangan bulat dan sederhana. Bagaimana cara mengetahuinya? Pada senyawa 1 itu tak boleh satu gini ya, 1 senyawa 2 senyawa 3, ada N2O, di sini ada NO, di sini ada N2O3. Selanjutnya kita cari perbandingan N dan perbandingan O-nya. Massa nitrogen di sini di senyawa 1 adalah 28, sedangkan massa oksigennya 16. Massa nitrogen pada senyawa 2 14, oksigennya 16. Lalu pada senyawa 3 massa nitrogennya 28, oksigennya 48. Karena massa N-nya harus sama, memiliki perbandingan yang sama ya, maka bilangan 28 sama 14 ini dicari faktor yang samanya, yang paling sederhana. Kira-kira berapa? 28 bagi 4 bisa bagi 4 hasilnya 7 ya. Lalu 14 bagi 2 hasilnya juga 7. Sudah nggak ada bilangan yang lebih kecil lagi, berarti kita pakai yang 7. Oke. Jadi yang senyawa 1 baris 1 dibagi dengan 4, baris kedua bagi 2, baris ketiga bagi dengan 4. Hasilnya ditulis di sini. 28 bagi 4 7 pada senyawa 1 ya. 16 bagi 4 hasilnya 4. Lalu pada senyawa kedua perbandingannya adalah 7 banding 8. Sedangkan pada senyawa 3 7 banding berapa? 7 banding 12 ya. Oke. Ini sudah sama. Sekarang kita tinggal melihat perbandingan massa O-nya. Massa O1 dibanding massa O senyawa 2 dibandingkan dengan massa O senyawa 3 itu adalah 4 banding 8 banding 12. Bentuk sederhananya lagi menjadi 1 banding 2 banding 3. Jadi semuanya dibagi dengan 4. Nah, inilah hasil dari soal nomor 2. Jadi sudah terbentuk bilangan bulat dan sederhana. Maka jawabannya yang A ya. Bagaimana? Bisa dipahami? Baik. Selanjutnya nomor 3. Suatu tabung yang berisi gas metana ditimbang pada suhu dan tekanan tertentu. Tabung dikosongkan kemudian diisi dengan gas oksigen pada suhu dan tekanan yang sama. Berarti dari soal kita bisa menarik kesimpulan bahwa tabung yang ditempati metana dan oksigen memiliki volume yang sama. Artinya volume CH4 sama dengan volume oksigen. Selanjutnya, suhu dan tekanan keduanya ini sama. Maka kondisi kedua, P dan T-nya sama. Dan keduanya bentuk gas ya. Yang ditanyakan ABC-nya ini pilihannya tentang massa oksigen dan massa metana, hubungannya bagaimana? Dari soal kita bisa menyimpulkan bahwa
hukum yang dipakai untuk mengerjakan soal ini adalah hukum Avogadro, di mana yang bunyinya itu gini. Tuh, suhu dan tekanan pada suhu dan tekanan yang sama, jika suatu gas memiliki volume yang sama, ya, jika suatu gas memiliki volume yang sama, maka akan memiliki jumlah partikel yang sama atau molnya sama. Nah, setelah itu, maka jika kita misalkan ya, karena volumenya CH4 dan volume O2 sama, bisa dikatakan mol CH4 sama dengan mol oksigen. Jika dimisalkan nilainya adalah 1, jadi 1 mol CH4, yang di sini adalah 1 mol O2. Maka kita dari mol ini bisa mengetahui masanya berapa. Caranya pakai rumus yang konsep mol yang awal. Mol sama dengan massa per apa? AR atau MR. Ya, ini ya. Nah, untuk mengetahui masanya CH4 berarti mol CH4 dikali MR-nya. 1 dikali MR-nya di atas ada di soal, nilainya 16. Maka dapat diketahui masanya CH4 adalah 16 gram. Selanjutnya, masanya si oksigen sama dengan mol kali MR. Molnya 1, MR-nya 32. Jadi AR-nya O adalah 16 dikali 2 sama dengan 32. Nilainya 32 gram. Nah, sekarang dimasukkan ke sini. Masanya CH4 16, masanya O2 32 gram. Hubungannya bagaimana kalau gitu? Massa oksigen sama dengan 2 kalinya massa CH4. Gitu ya. Jadi massa oksigen 32 itu sama dengan 2 kalinya massa CH4 yang 16 gram. Gimana? Bisa dipahami ya? Maka jawabannya apa? Jawabannya yang B. Oke. Selanjutnya nomor 4. Sebanyak 5 liter gas propana dibakar sempurna menjadi gas CO2 dan uap air menurut reaksi berikut ya. Maka perbandingan volume gas oksigen dan gas karbon dioksida pada P dan T yang sama itu berapa? Pada nomor 4 itu ada 2 kondisi, P dan T-nya sama ya. Lalu yang kedua, yang bereaksi semuanya adalah dalam bentuk gas. Berarti kalau kita ingin mengetahui volume, perbandingan volumenya berapa, bisa pakai hukum Gay-Lussac. Hukumnya tadi bunyinya gimana? Perbandingan volume itu bisa ditunjukkan oleh perbandingan koefisien. Oke. Reaksinya C3H8 ditambah O2 menjadi CO2 sama H2O. Belum setara ya, berarti kudu disetarakan dulu. Pokoknya kalau ada reaksi harus setara dulu, baru bisa lanjut ke tahap selanjutnya. C di sebelah kiri ada 3, koefisien 1 dikali indeks 3. Yang di sebelah kanan, koefisiennya 1, indeksnya 1, berarti 1. Biar sama-sama 3, maka koefisien CO2 diganti menjadi 3. Kalau gini kan 3 kali 1 jadinya nanti berapa? 3. Oke. Hanya di kiri 8, di kanan 2. Jadi yang di kiri 1 kali 8, yang di kanan 1 kali 2. 8 dan 2 biar sama, yang di sebelah kanan dikali 4. Yang dirubah adalah koefisiennya. Pokoknya yang bisa dirubah hanya koefisien ya. Kalau indeks itu tidak boleh dirubah.
Oh, di sebelah kiri ada 1 kali 2, 2. Yang di sebelah kanan 3 kali 2, 6. 4 kali 1, 4. Ini totalnya ada 10. Berarti biar sama-sama 10, yang di sini dikali 5. Ini koefisiennya diganti menjadi 5. Nah, setelah itu kalau sudah setara, kita cek koefisiennya. 1 banding 5 banding 3 banding 4. Maka kalau yang ditanyakan perbandingan si oksigen dan si karbon dioksida, jawabannya adalah 5 banding 3. Ya, yang E jawabannya. Bisa. Selanjutnya nomor 5. Pada suhu dan tekanan tertentu, 2 liter gas oksigen mengandung 3,01 kali 10 pangkat 22 molekul oksigen. Maka pada suhu dan tekanan yang sama, 20 liter uap air mengandung jumlah molekulnya berapa? Nah, nomor 5 ya, yang diketahui P selalu seperti ini, P dan T-nya sama. Syaratnya itu selalu seperti itu, P dan T-nya harus sama. Yang kedua, datanya oksigen. Untuk oksigen, volumenya 2 liter, lalu jumlah partikelnya ada 3,01 kali 10 pangkat 22. Sedangkan yang satunya, uap air H2O dalam bentuk gas, itu volumenya 20 liter, jumlah partikelnya yang ditanyakan. Kalau ada 2 gas dibandingkan pada P dan T yang sama, itu nanti pakai hukum yang Avogadro, di mana si volume itu akan sebanding dengan jumlah partikel, atau kita pilih yang molnya, atau bisa jumlah partikel gini ya. Nah, dibandingkan. Kalau dibandingkan, berarti kita bisa nulisnya kayak gini. Volume oksigen per volume H2O, maka sama dengan molnya oksigen per molnya H2O. Nah, karena yang ditanyakan jumlah partikel, N-nya kita ganti. Jadi apa? Hubungannya mol sama jumlah partikel apa? Ingat nggak? Hubungannya mol itu sama dengan jumlah partikel dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Yang sini jumlah partikel dibagi 6,02 sama ya. Yang ini O2, yang ini H2O. Coret, bisa dicoret. Berarti tinggal dimasukkan. Volumenya O2 2 liter, yang H2O 20 liter. Terus jumlah partikelnya si O2 3,01 kali 10 pangkat 22. Yang ini ditanyakan. Maka jawabannya berapa? Jumlah partikelnya H2O sama dengan, ini bisa disederhanakan ya. Di sini 10 kali 3,01 jadinya 30,1 kali 10 pangkat 22, atau 3,01 kali 10 pangkat 23. Tuh, jadi pakai apa tadi? Hukum Avogadro yang menyatakan ini volume akan sebanding dengan jumlah molekul atau jumlah partikel. Nanti jadinya seperti ini rumusnya. Biasanya tulisnya gini rumus awalnya, V1 per V2 sama dengan N1 per N2, atau kalian biasanya nemunya di buku itu V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Itu ya. Nanti kalau sudah seperti ini tinggal dimasukkan ke nilai-nilainya ke dalam rumus. Oke, jadi yang nomor 5 jawabannya yang apa? Yang C ya. Jangan milih yang A, yang harus fokus ya. Yang ini 22, yang ini 23. Selanjutnya nomor 6.
Diketahui reaksi 2SO2 ditambah oksigen menjadi 2SO3. Jika terdapat gas O2 sebanyak 1,5 kali 10 pangkat 23, maka gas SO3 yang terjadi berapa? Kita tulis dulu reaksinya. 2SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3 3 kali. Dari reaksi kita bisa tahu kalau semuanya fasenya gas. Oke. Lalu karena dia dalam satu reaksi, maka P dan T-nya otomatis bakal sama. Yang ditanyakan itu adalah perbandingan jumlah partikelnya. Ya. Jumlah partikel tadi yang di soal nomor 5 sebelumnya tadi kan kita ada yang namanya hukum Avogadro ya. Hukum Avogadro tadi kan membahas hubungan antara jumlah partikel sama volume, di mana perbandingannya bakalan setara atau sebanding. Perbandingan jumlah partikel. Lalu si perbandingannya volume, karena di sini nggak ada informasi volume, kita bisa pakai hukum yang kedua, hukum punyanya si Gay-Lussac. Dia bilangnya perbandingan volume itu bisa dicari dari perbandingan koefisien. Nah, kalau seperti ini kan sudah gampang. Nanti pertama kita bisa cari dulu koefisiennya, perbandingan koefisiennya, lalu nanti ketemu perbandingan volumenya, lalu selanjutnya akan ketemu perbandingan jumlah partikelnya. Volume Nah, kalau dilihat pada reaksi, ini sudah setara ya. Jumlah S di sebelah kiri ada 2, yang di kanan juga 2. Di O di sebelah kiri ada 4 ditambah 2, 6. Yang di kanan 2 kali 3 juga 6. Berarti perbandingannya adalah 2 banding 1 banding 2. Nah, volumenya juga berarti yang sini 2 liter, 1 liter, yang ini 2 liter. Yang ditanyakan SO3, ini ya. Kalau O2-nya adalah 1,5 kali 10 pangkat 23. Ini. Maka yang SO3-nya berapa? Kalau 1 1,5, berarti kalau 2 adalah 1,5 kali 2 hasilnya 3. Oke. Maka jawabannya yang C. Lanjut nomor 7. Jika AR sama dengan 27 dan O sama dengan 16, bilangan oksidasinya Al ya, bilangan oksidasinya Al plus 3, sedangkan punyanya O adalah min 2, maka MR senyawa yang disusun oleh kedua unsur tersebut berapa? Untuk mencari MR, berarti kita harus tahu dulu bentuk senyawanya itu seperti apa. Nah, bentuk senyawanya seperti apa atau strukturnya seperti apa, bisa dibantu dengan bilangan oksidasinya ini. Al, bilangan oksidasinya adalah plus 3. Sedangkan si O, bilangan oksidasinya adalah min 2. Ingat ya, bilangan oksidasi pada pada suatu ion itu juga menunjukkan muatannya si ion itu. Jadi kalau di sini Al biloxnya adalah plus 3, maka ionnya otomatis berapa? Al 3 plus. Kalau O min 2, berarti ionnya apa? O 2 min. Gitu ya. Al sama O, Al 3 plus sama O 2 min. Kalau direaksikan jadinya apa? Jadi Al 3 plus dan O 2 min. Nah, kalau yang ini itu gini. Persamaannya AX plus ditambah BY min menjadi AY
AY, BX. Jadi A itu nanti indeksnya adalah muatan si B, tukar-tukaran ya, tukar silang. Sedangkan si X nanti indeksnya menjadi indeks si B. Sama juga kayak gini, kalau AL muatannya 13, berarti 3-nya nanti punyanya si O. Lah si 2-nya O bakal nemplok nang AL. AL 2O3 silang. Tuh. Nah, udah ketemu kan struktur senyawanya gimana? Sekarang tinggal menghitung MR-nya. Tinggal menghitung MR. MR Al2O3. Ingat nggak gimana caranya? 2 kali AL. Jadi jumlahnya si AL kan ada 2. Berarti di sini 2 kali AR-nya AL ditambah dengan O-nya 3. 3 kali AR-nya O. Nah, sama dengan AR-nya AL 27 ya. Lalu AR-nya O 3 kalinya 16. Sama dengan 54 ditambah 48 hasilnya 102. Nah, gampang ya? Paham kan? Paham lah. Pinter semua kok ya. Lanjut nomor 8. Data percobaan pembentukan air dari gas hidrogen dan oksigen adalah sebagai berikut. Datanya seperti ini. Dari data di atas, perbandingan massa hidrogen dan oksigen pada air itu berapa? Nah, kalau ingin tahu perbandingannya berapa, berarti kita harus cari dulu massa yang bereaksi. Massa yang bereaksi itu menunjukkan massa yang membentuk si hidrogen. Membentuk air. Untuk hidrogen baris 1 ini oksigen. Baris pertama 4 massa hidrogen awal 4 gram, yang bersisa 2 gram. Berarti yang bereaksi adalah 2 gram. Untuk oksigennya awalnya 16 gram, tidak ada sisa ya. Berarti di sini juga tetap 16 gram. Baris pertama, perbandingan antara H dan O itu adalah 1:8. Oke, yang kedua, dibuktikan apa sama enggak ya? Semuanya ini nanti perbandingannya sama 1:8 apa enggak? Gitu. Baris kedua ya, percobaan kedua, 5 gram hidrogen, sisanya 1 gram. Berarti yang bereaksi adalah 4 gram. Sedangkan si oksigen 32 gram, tidak ada sisa. Berarti tetap 32 gram. Ini perbandingannya kalau dibagi 4 semua 1:8. Sama ya, sama 1:8. Yang ketiga, massanya hidrogen 6 gram, tidak ada sisa. Berarti yang bereaksi juga 6 gram. Oksigennya yang awal 50 gram, ada sisa 2 gram. Berarti yang bereaksi adalah 48 gram. Semuanya dibagi 6, 6 bagi 6 1, 48 bagi 6 8. Jadi perbandingannya sama-sama 1:8. Gitu ya. Jadi jawabannya 1:8. Yang C. Nomor 9. Unsur belerang dan unsur oksigen dapat membentuk dua senyawa, SO2 dan SO3. Senyawa SO2 itu mengandung 50% belerang, SO3-nya mengandung 40% belerang. Untuk kedua senyawa berlaku hukum kelipatan perbandingan, maka perbandingan massa oksigennya adalah, yuk diingat-ingat dulu, hukum perbandingan kelipatan perbandingan tadi bilangnya gimana? Kalau ada dua unsur, dalam kasus ini SO ya, dua unsur bisa membentuk lebih dari satu senyawa. Kalau di sini ada SO2 sama SO3, maka perbandingan salah satu unsurnya, perbandingan massa salah satu unsurnya merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, cara mencarinya, kita gambar dulu tabelnya. Nah, ini massanya S, ini massanya O. Pada SO2 tadi 50%, yang SO3-nya 40%.
Kalau S50% berarti massa oksigennya 50%, 100 dikurangi 50 ya. Yang SO3 massa oksigennya adalah 60%. Nah, kalau seperti itu sudah, sekarang massa S di SO2 sama SO3 kita jadikan satu gitu ya. Jadi yang ini dibagi 50, yang ini dibagi 40. Jadi sama-sama 1. Terus yang massa O 50 dibagi 50 hasilnya 1. Yang bawah, karena yang ini tadi dibagi 40 berarti yang ini juga dibagi 40 ya. 60 bagi 40 hasilnya 1,5. Nah, ini sudah sama, tinggal ini dibandingkan. O1 banding O senyawa 2, 1 banding 1,5. Ini belum bilangan bulat kan, dibulatkan dulu biar bulat dikali 2 ya. Yang ini 2, yang ini 3. Nah, jawabannya 2 banding 3 C. Gitu ya. Sekian dulu pertemuan hari ini. Semoga nanti pembahasan soal-soal ini bisa membantu pemahaman kalian pada materi stoikiometri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.